Sebenarnya jadwal hari ini jadwal mediasi sesuai dengan kesepakatan dan permintaan dari Bumi Indah Raya, ya kan. Ternyata hari ini mereka mengingkari janji. Ternyata mereka masih minta setelah Lebaran nanti baru dilakukan mediasi. Padahal ini sudah cukup lama sekali, ya. Sudah 3-4 kali mereka berjanji yang mengingkari janji untuk mediasi. Sebelum Imlek mereka berjanji juga mediasi. Kemudian sebelum puasa juga maunya mediasi, gagal juga. Kemudian sekarang udah bulan puasa minta lagi setelah Lebaran. Jadi saya lihat ini tidak ada niat baik dari Bumi Indah Raya. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Polda Kalbar, ya, dalam hal ini adalah Pak Bowo yang mencoba untuk menginisiasi adanya mediasi ini. Tapi sepertinya Bumi Indah Raya ini seolah-olah memperolok-olok Polda Kalbar gitu, ya. Mereka tidak begitu respect dengan Polda Kalbar. Ya, kita berharap betul bahwa Polda Kalbar bisa mengambil sikap yang konkret, yang tegas terkait dengan perusahaan ini, karena ini sudah masuk pada tahap penyidikan. Artinya sudah ada unsur pidana di sana, bahwa ada mafia tanah yang ada di dalam proses ini, yang korbannya adalah Ibu Lili Santi ini. Dan ini sudah cukup lama sekali, tahun 2019 kan begitu, ya. 2019, ya. 2019-an itu sudah berjalan, ini sudah 2024, artinya cukup lama sekali proses hukum ini belum bisa kelar-kelar. Nah, kita berharap ini harus segera untuk dilaksanakan, dan apabila nanti ditetapkan sebagai tersangka, ya kan, tentu ini tidak akan mungkin 1 orang 2 orang, tentu ini namanya mafia tanah, ini banyak sekali pihak yang terkait di sana. Baik itu tentu saja pihak-pihak selain perusahaan sendiri adalah tentu mungkin ada oknum-oknum pihak yang punya kewenangan sehingga timbulnya sertifikat bodong, atau mungkin ada dokumen-dokumen yang memang dipalsukan. Dan ternyata hasil dari penyidikan dilakukan oleh Polda Kalbar, memang ada tindak pidana yang dilakukan oleh Bumi Indah Raya ACS gitu, ya. Nah, tentu tinggal menunggu untuk menetapkan tersangka, dan kita mohon kepada Polda Kalbar, kita yakin bahwa Polda Kalbar masih punya punya idealisme yang cukup tinggi, ya, untuk penegakan hukum ini. Saya kira Polda Kalbar tidak akan merasa ketakutan dengan Bumi Indah Raya, ya kan. Bumi Indah Raya juga jangan merasa pede dengan mereka punya duit banyak yang bisa menyogok semua aparat penegak hukum. Saya bisa pastikan bahwa Polda Kalbar punya sikap dan punya kepribadian, punya jiwa idealisme untuk penegakan hukum. Kita yakin itu, ya kan. Dan mereka tidak akan mampu untuk membayar idealisme Polda Kalbar ini, penyidik Polda Kalbar ini, dengan uang yang mereka miliki. Kita yakin itu. Nah, oleh sebab itu kita minta Polda Kalbar untuk segera menetapkan tersangka dan segera ditahan, ya kan. Jadi bukan hanya sebatas untuk menetapkan tersangka saja, pihak-pihak yang tetapkan tersangka itu harus segera untuk dilakukan penahanan. Kenapa? Ini mafia tanah. Mafia tanah itu masuk extraordinary crime. Jadi tidak pidana yang sifatnya khusus. Kenapa khusus? Maka dari pemerintah pusat sendiri itu sudah membentuk yang namanya tim mafia tanah. Nah, artinya apa? Kalau sudah ada tim mafia tanah itu berarti ini perusahaan serius gitu, ya kan. Dan ini semua elemen dari Kapolri bicara tentang itu, bahkan Presiden pernah bicara itu, bahwa Kejaksaan juga bicara tentang itu, tentang mafia tanah ini. Artinya ini perusahaan yang sangat serius sekali. Jadi jangan main-main untuk berkaitan mafia tanah ini. Oleh sebab itu, begitu tetap tersangka, kita berharap untuk Polda Kalbar berani untuk menahan mereka yang dinyatakan sebagai tersangka dalam proses hukum ini. Dan tentu ini akan terus-menerus kita ikuti. Dan alhamdulillah kita sudah ikuti sampai ke pusat. Ini kita sudah komunikasi dengan Mabes Polri, kita sudah komunikasi dengan Kompolnas, dan terus mereka malah sudah memberikan nomor telepon kontak person mereka untuk kita komunikasikan tentang bagaimana progres yang dilakukan oleh Polda Kalbar terkait dengan penetapan tersangka dan nanti proses penahanan yang terjadi di dalam kasus ini. Bumi Indah Raya bersama dengan Ibu Lili Santi yang korban beliau ini kan, dan sertifikat beliau ini tahun 2097 sudah ada sertifikatnya. Bayangkan, belum ada jalan yang baru sekarang ini depan Kodam itu belum ada itu, dan itu tanah punya Lili Santi yang sudah dibebaskan oleh PU, dan ada bukti pembebasan gitu kan. Nah, jadi semuanya sudah lengkap semua di dokumen itu. Jadi hasil penyidikan itu, penyidik Polda Kalbar ini mengatakan bahwa memang ada unsur pidananya gitu. Makanya naik dari penyelidikan naik ke penyidikan saat sekarang ini, tinggal menentukan siapa yang akan ditersangkakan ini, apakah nanti dari pihak Bumi Indah Raya dan juga mungkin dari oknum-oknum BPN yang terlibat di dalam penerbitan itu sendiri. Ini sangat sederhana sih sebenarnya. Nilai tanah yang ada di sana, ya kalau memang mereka butuh tanah itu, ya beli sajalah, ambil saja tanah itu dengan harga yang sangat, saya pikir kita ambil ring gitu, ya, sesuai dengan ketentuan dari BPN
Kubu Raya, harga sekitar tanah itu 5 sampai 10 juta. Sebenarnya harga pasar jauh lebih tinggi dari itu. Nah, silakan mereka menawar di antara itu. Enggak masalah. Jadi Bu Lili sangat sangat sederhana kok. Ya kan, tidak neko-neko ya kan, karena merasa memang hak milik ini tadi ya memang harus diperjuangkan kan gitu. Ya kalau memang ini ya silakan Bumi Raya bayar tanah itu dengan harga, silakan mereka tawar dengan drink itu, sekira selesai kok. Barangnya sederhana kalau memang mereka punya niat untuk menyelesaikan masalah gitu.